يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di dalam sebuah majelis ilmu, di dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju ke majelis ilmu dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Wa mashtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka saling membaca Al-Quran dan saling mempelajari isi Al-Quran, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan rahmat Allah meliputi mereka. Para malaikat mengeliling mereka dan Allah pun memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Inilah pujian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada mereka yang ingin menuntut ilmu agama, bagi mereka yang berkumpul di suatu majlis yang bakal menuntut agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita kembali dengan sebuah bulan yang maha suci atau sebuah bulan yang suci, sebuah bulan yang penuh berkah dan kebaikan ini. Namun perlu kita ketahui bersama bahwasanya bulan yang suci, bulan yang berkah, tidaklah bisa mensucikan orang yang hidup di dalamnya, kecuali kalau orang yang hidup tersebut betul-betul menggunakan bulan itu untuk kebaikan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang hidup di bulan yang suci, dia tidak akan bisa mensucikan dirinya kecuali dengan amal ibadah, kecuali dengan amal-amal soleh yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana contohnya, orang yang tinggal di kota suci, di kota Mekah misalnya, tidak akan mungkin kota tersebut bisa mensucikan orangnya, kecuali orang tersebutlah yang bisa mensucikan dirinya. Makanya Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, yang mensucikan hatinya. Bukan kota yang mensucikan orang yang tinggal di dalamnya, namun orang itulah yang bisa mensucikan dirinya sendiri. Oleh karena itulah, masyarakat muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di bulan Ramadan pada tahun ini kita jadikan sebagai ajang untuk saling tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr, saling nasihat-nasihati dari kebenaran, untuk berlomba-lomba melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja Ramadan ini mungkin Ramadan yang terakhir bagi kita, yang mungkin kita tidak akan bisa menemukan kembali pada tahun-tahun yang akan datang. Kemudian ikhwan fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah. Dan manusia diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Di antara bentuk ibadah yang Allah perintahkan kepada kita semuanya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Namun tidak cukup kita hanya sekedar melaksanakan hal tersebut. Ada suatu hal yang diperintahkan oleh Allah juga, yaitu belajar, yaitu menuntut ilmu tentang bagaimana cara puasa yang benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim. Imam Ahmad rahimahullah taala, seorang imam ahli sunnah,
menyebutkan, menjelaskan tentang hadis tersebut, beliau mengatakan yang wajib dipelajari oleh setiap muslim adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepadanya. Contoh misalnya masalah salat. Kita diperintahkan untuk menegakkan salat, wa aqimus salat, tegakkanlah salat. Namun bagaimana kita bisa melaksanakan salat tanpa menuntut ilmu dahulu? Tanpa belajar dahulu bagaimana tata cara salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan masalah puasa. Tidak akan mungkin puasa kita bisa baik, bisa diterima oleh Allah kalau kita tidak mau mencontoh puasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW pernah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu ibadah tidak sesuai dengan sunnahku, maka tertolak. Rugi kita berpuasa, rugi kita melaksanakan sholat kalau tidak mencontoh Rasulullah SAW. Karena memang di antara makna syahadat anna Muhammad Rasulullah, kita bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Bukan hanya sekedar kita bersyahadat seperti itu saja. Namun ada konsekuensinya, yaitu kita mengikuti apa yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar masalah akhlak, namun demikian juga masalah ibadah. Harus kita jadikan Rasulullah SAW sebagai suri teladan. Karena beliaulah yang mengajarkan kepada kita Islam. Beliau yang paling tahu tentang Islam. Maka kita belajar dari beliau. Dengan apa? Membuka hadis-hadis beliau, membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan itulah kita akan bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah Rasul SAW menyebutkan kepada kita sebuah hadis sebagai peringatan bagi kita bersama. Rubba sha'imin laisa min siyamihi illa zu'u wal 'atash. Kata Nabi SAW, berapa banyak orang berpuasa, namun tidaklah dia mendapatkan kecuali rasa lapar dan dahaga. Karena apa? Dia salah dalam melaksanakan ibadah puasanya. Oleh karena itulah, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahimakumullah, kita di sini bersama-sama belajar tentang bagaimana tata cara puasa Rasulullah SAW. Ini bukan suatu yang remeh, suatu hal yang besar. Ya. 1 bulan penuh kalau kita berpuasa namun tidak diterima oleh Allah, sia-sia. Tidak ada gunanya puasa kita, padahal kita sudah lelah, capek melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlunya di sini kita menuntut ilmu. Ini adalah kewajiban kita bersama. Menuntut ilmu seperti ini bukan suatu yang mustahab, yang boleh ditinggalkan, suatu hal yang wajib. Itu adalah perintah Rasulullah SAW. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, yaitu diantaranya menuntut ilmu bagaimana tata cara berpuasa menurut Rasulullah SAW. Di sini yang akan kita jadikan panduan adalah sebuah buku yang berjudul Siyam Ramadan, ya, puasa Ramadan, yang dikarang oleh seorang alim yang bernama Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Muhammad bin Jamil Zainu adalah seorang guru di Darul Hadis Al-Khairiyah di Makkah Al-Mukarramah, dan sekaligus beliau adalah seorang murid senior Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, seorang ahli hadis yang telah meninggal kurang lebih 7 tahun yang lalu. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu alhamdulillah masih hidup di kota Makkah, dan alhamdulillah beberapa kali kita pernah bertemu dengan beliau dan berkunjung di rumah beliau. Dan buku ini sangat bagus dan sangat ringkas untuk dikaji. Insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Namun tidak semuanya kita baca, sebagian saja kita baca dan kita jelaskan nantinya. Yang pertama, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahimakumullah, berkaitan dengan masalah apa itu puasa, definisi puasa, dan apa hukum puasa. Semua ini kita sampaikan, kalau yang sudah tahu, ini sebagai murajaah untuk mengulang kembali pelajaran yang sudah diperoleh. Adapun yang lainnya mungkin untuk betul-betul mendalami tentang masalah puasa ini. Yang pertama, as-shaum definisinya adalah menahan diri dari makan dan minum serta jima, bersetubuh, dan hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Menahan diri dari makan dan minum serta dari al-jima, serta hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah dari terbitnya fajar
sampai tenggelamnya matahari. Di sini dikatakan dengan niat ibadah, ya, karena sebagian ada, ya, yang menahan diri dari makan dan minum dan dari hal-hal tersebut cuma bukan karena niat ibadah. Seperti contohnya ketika orang mau dioperasi, disuruh untuk berpuasa, itu bukan puasa yang dimaksud dalam pembahasan sekarang ini. Puasa yang dimaksud di sini adalah puasa dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah yang disyariatkan oleh Islam. Adapun yang dilakukan sebelum operasi adalah sesuatu yang mubah, diboleh-bolehkan saja, apalagi dalam rangka untuk kemaslahatan, kebaikan atau kesehatan si pasien. Kemudian hukum puasa sudah kita ketahui bersama, yaitu hukumnya wajib, fardu ain bagi siapa? Bagi setiap muslim yang baligh, yang sudah baligh, kemudian akil, orang yang berakal, ya, bukan orang yang gila. Qadirin alaihi, yang mampu untuk berpuasa dan mukim. Ini syarat orang yang berpuasa, seorang muslim. Kemudian kalau orang kafir tidak diwajibkan, meskipun dia melakukan hal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang kafir, orang Kristen misalnya ikut-ikutan puasa Ramadan, tidak sah salat, tidak sah puasanya. Karena Allah berfirman, "Lau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka berbuat syirik sedikit saja, akan dihapus semua amal ibadah mereka. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami jadikan amal mereka orang kafir seperti debu yang bertebangan. Tidak ada manfaat ibadah yang dilakukan oleh orang kafir. Makanya syarat orang berpuasa muslim, seorang yang muslim, yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kedua, orang yang baligh, anak kecil yang belum baligh tidak diwajibkan berpuasa. Namun kalau dia berpuasa tetap, ya, dibolehkan, tidak dilarang. Kemudian yang ketiga, syaratnya anak akil. Orang itu berakal, bukan orang yang gila. Orang gila tidak diwajibkan dia berpuasa. Kemudian yang keempat, yang mampu, artinya mampu jasmaninya, mampu untuk berpuasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Orang sakit tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian al-mukim, orang yang tinggal di kotanya, tidak musafir. Musafir nanti kita akan jelaskan, dibolehkan untuk dia tidak berpuasa. Ini syarat atau 5 syarat bagi orang yang berpuasa. Kemudian wajib 'alal mar'a an intawrat minal haid wa nifas. Kemudian ada syarat lagi khusus bagi wanita, ya. Syarat yang keenam khusus bagi wanita, yaitu dia suci dari haid dan nifas. Orang yang sedang haid dan nifas diharamkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi khusus untuk perempuan ada syarat yang keenam, yaitu dia suci dari haid dan nifas. Kalau dia berpuasa pada waktu haid dan nifas, maka tidak sah, ya, puasanya. Kemudian yang berikutnya yang perlu diketahui bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu diketahui dengan cara melihat hilal. Ya. Apapun menggenapkan bulan Sa'ban 30 hari. Apa dalilnya? Apa dasarnya? Nabi SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Puasalah kalian kalau sudah melihat hilal, dan beridlah, artinya mulailah dengan sholat id kalau kalian melihat hilal. Hilal yaitu awal bulan. Jadi puasa Ramadan ditentukan dengan hilal, dengan melihat hilal. Sebagaimana dahulu pada zaman Nabi SAW datang seorang Arabi, orang Badui, dia mengatakan saya telah melihat hilal. Maka Rasulullah SAW pun menerimanya. Ini yang pertama, harus dengan hilal. Sumu li ru'yatihi. Kemudian, "Fa in humma 'alaikum fa'akmilu iddata Sya'ban 30 yauman." Kemudian kata Nabi SAW, kalau kalian terhalang melihat hilal karena awan, maka genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, tanggal 29 Sya'ban melihat hilal. Kalau tidak ada, kalau tidak kelihatan, maka digenapkan 30 Sya'ban, kemudian 1 atau hari berikutnya 1 Ramadan sudah masuk. Ini cara menentukan Ramadan. Tidak ada dalam Islam menentukan bulan Ramadan dengan hisab, perhitungan falak. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Harus langsung melihat hilal pada tanggal 29-nya, atau kalau memang tidak bisa melihat, digenapkan 30 hari. Seperti tahun ini kita digenapkan 30 Sya'ban. Ya.
Karena pada tanggal 29 kemarin, pada 29 Sya'ban, tidak ada yang melihat hilal, maka digenapkan menjadi 30 Sya'ban. Ini adalah cara yang disyariatkan oleh Islam, oleh Rasul SAW untuk seorang menentukan tanggal atau waktu mulainya bulan Ramadan. Demikian juga nanti pada Syawal, ya, pada bulan Syawal itu penentuan bulan Syawal ditentukan dengan melihat hilal. Karena Nabi SAW mengatakan wa aftiru li ru'yatihi, beriftarlah kalian, lakukanlah salat Id ataupun Idul Fitri dengan melihat hilal, bukan dengan hisab, penentuan hitung-hitungan, tidak, dengan melihat langsung. Ru'yatul al-hilal. Ini yang disyaratkan oleh Islam. Hisab yang menghitung dan sebagainya tidak ada syaratnya di dalam Islam. Kemudian kalau seseorang itu sudah mengetahui bahwasanya besok itu sudah puasa, ya, maka malam harinya dia wajib untuk niat berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Seperti sekarang misalnya, ya, kita sudah masuk bulan Ramadan, ya, kalau bisa malam-malam hari itu kita wajib untuk berniat berpuasa. Karena kalau tidak, dia sah puasa kita. Nabi mengatakan innamal amalu binniyat. Amal itu tergantung dengan niatnya. Kemudian Nabi juga bersabda, "Man lam yubaiti siyama minal lail fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan untuk berpuasa pada malam harinya, tidak ada puasa baginya, tidak sah puasanya. Contoh misalnya, ada seseorang dia kebiasaannya tidak berpuasa. Cuma hidayah Allah datang kepadanya untuk dia berpuasa pada waktu pagi hari seperti ini. Ya, pada waktu ya dia bangun tidur sudah jam 8. Ya, dia pada malam hari tidak berpuasa, tidak berniat untuk berpuasa. Karena dia tidak terbiasa untuk puasa. Namun pagi hari dia mendapat hidayah untuk melaksanakan puasa. Sudah jam 8 misalnya seperti sekarang. Kemudian dia berpuasa sampai tenggelam matahari. Ini di kalangan para ulama tidak sah puasanya. Karena apa? Pada malam harinya dia tidak berniat. Nabi mengatakan barang siapa yang tidak meniatkan puasanya sejak malam hari, maka tidak sah puasanya. Percuma. Makanya perlu kita belajar apakah niat itu merupakan suatu kewajiban atau tidak. Ini yang menentukan sah atau tidaknya puasa kita. Dan niat tersebut cukup hanya dalam hati. Ya, tidak perlu untuk diniatkan dengan jahat, dengan keras. Mengatakan nawaitu an asuma Ramadan atau usolli, nah itu tidak ada dalam Islam. Ya, istilah nawaitu atau usolli itu tidak ada, entah dalam sholat ataupun dalam puasa. Ya, Rasulullah SAW orang yang paling tahu tentang ibadah. Rasulullah SAW melaksanakan puasa, melaksanakan sholat, namun tidak pernah diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan sebelum sholat usolli atau sebelum puasa mengatakan nawaitu. Ini tidak ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari hal-hal baru dalam agama. Artinya jangan kalian membuat hal-hal baru dalam agama. Jangan membuat ajaran baru. Ya. Islam telah sempurna. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya, Islam sudah sempurna. Masalah salat telah dijelaskan semuanya oleh Rasulullah SAW. Masalah puasa telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW secara sempurna. Ya, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Di antara juga masalah niat puasa. Rasul niat dalam puasa, namun tidak pernah diajarkan untuk kita mengeraskan niat kita dalam berpuasa. Cukup niat itu di dalam hati. Kemudian ikhwan fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Adapun masalah keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan puasa di bulan Ramadan ini sangat amat banyak, ya. Di antaranya firman Allah dalam surah Al-Baqarah 185. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Artinya Al-Quran karena merupakan kitabullah, merupakan kalamullah, firman Allah yang paling mulia, maka bulan di mana diturunkannya itu adalah bulan yang sangat mulia. Yaitu bulan Ramadan. Bagaimana juga firman Allah, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yaitu pada bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa bulan itu merupakan bulan yang paling mulia. Di dalam ayat-ayat ini terdapat
beberapa faedah atau pelajaran. Yang pertama, bahwasannya bulan atau Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kata Nabi SAW adanya pada 10 hari terakhir. Ya, makanya Nabi SAW ketika sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar dengan cara iktikaf, berdiam diri di masjid, tidak keluar kecuali kalau ada keperluan. Ya, mulai pagi sampai 10 hari terakhir sebelum pada malam Id baru keluar dari masjid mencari Lailatul Qadar. Ini menunjukkan kepada kita bahwa turunnya Al-Quran itu bukan pada tanggal 17 Ramadan seperti yang diyakini sebagian kaum muslimin. Apalagi kemudian diadakan peringatan-peringatan nuzul Quran dan lain sebagainya. Kalau kita mau mencontoh Rasulullah SAW tidak ada seperti itu. Ya, peringatan nuzul Quran tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW adalah orang yang paling mengagungkan Al-Quran, yang tahu tentang Al-Quran, tahu bagaimana menghormati Al-Quran. Namun tidak pernah beliau mencontohkan kepada kita peringatan-peringatan tersebut. Karena Al-Quran diturunkan, itu yang pertama tujuannya untuk kita baca. Waratilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan tartil. Kemudian Nabi juga mengatakan, Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena dia akan datang kepada orang yang membacanya sebagai pemberi syafaat di hari kiamat. Al-Quran diturunkan untuk dibaca. Kemudian yang kedua untuk dipelajari isinya, ditadabbur isinya. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqwaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabbur isi Al-Quran? Apakah di dalam hati mereka ada kuncian? Al-Quran untuk dipahami. Kemudian yang ketiga, Al-Quran untuk dijadikan sebagai pedoman dalam hidup kita, sebagai petunjuk. Ya. Sebagaimana dalam ayat yang kita baca tadi, lanjutannya hujan linnas, yang diturunkan di bulan Ramadan untuk sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, kita jadikan Al-Quran sebagai undang-undang kita. Sekali lagi, Al-Quran diturunkan yang pertama tujuannya untuk dibaca. Yang kedua untuk dipahami isinya. Dan yang ketiga untuk dijadikan atau diamalkan isinya. Bukan untuk diperingati hari lahirnya atau hari turunnya Al-Quran. Ya, ini semuanya menunjukkan pada kita tidak perlunya untuk kita mengajarkan peringatan tersebut. Cukup bagi kita mempelajari Al-Quran. Itulah cara kita mengagungkan Al-Quran sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian yang berikutnya di antara keutamaan bulan Ramadan atau mungkin di antara pelajaran yang bisa dipetik dari ayat tersebut bahwasanya in anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami kata Allah menurunkan Al-Quran pada bulan atau pada malam Lailatul Qadar. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim yang merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Namanya turun itu dari atas ke bawah. Ya. Kata para ulama ini sebagai dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit. Allah bukan di mana-mana. Sebagian orang mengatakan Allah di mana-mana. Namun kata Allah tidak. Allah ada di atas langit. Allah mengatakan kami yang menurunkan Al-Quran. Namanya turun itu dari atas ke bawah. Ya. Kalau di mana-mana berarti Allah bukan di atas. Namun bersama kita di mana-mana. Allah berada di atas, di atas langit yang ketujuh. Sebagaimana firman-Nya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang bersemayam di atas arsy. Ketika seorang budak perempuan ditanya oleh Rasulullah SAW, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dia menjawab bersama Allah di atas langit. Allah bukan di mana-mana. Kemudian ikhwan fillah wa akhwati rahimani wa rahmatullah, Nabi SAW juga menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya sabda beliau, "Idza dakhala Ramadan, futihat abwabus sama wa ughliqat abwabul jahannam wa sulsilatis syayatin." Ya, apabila telah masuk bulan Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu langit, atau dalam riwayat lain dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu jahanam atau pintu neraka, dan setan-setan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan keutamaan bulan Ramadan. Mungkin sekilas kita akan bertanya, kalau setan-setan itu dibelenggu, bagaimana dengan orang-orang yang sekarang berbuat maksiat? Dijawab oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari bahwasanya
Yang dimaksud setan-setan di sini sebagian daripada setan-setan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semua asyayatin. Kemudian juga banyaknya kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia bukan hanya sekedar godaan dari setan, namun terkadang di dalam dirinya ada an-nafsu al-ammarah bisu, ya, jiwa manusia itu ada bekal untuk dia berbuat kejelekan. Meskipun tidak ada setan, terkadang jiwa itulah yang membuat manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan bulan Ramadan ataupun keutamaan puasa. Namun itu kita cukupkan apa yang kita baca tadi. Masih ada hal yang sangat lebih bermanfaat lagi untuk kita jelaskan di sini. Yang pertama, wajib kafir Ramadan. Di antara hal yang perlu kita bahas juga tentang kewajiban kita di bulan Ramadan. Karena sebagian kaum muslimin menyangka atau meyakini bahwasanya kewajiban dia di bulan Ramadan hanyalah berpuasa, tidak yang lain. Maka kita perlu ketahui apa yang perlu kita jalankan ketika kita tidak masuk di bulan Ramadan. Yang pertama, tetap seorang muslim rajin untuk menjalankan salat 5 waktu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Di antaranya untuk menggunakan bulan Ramadan itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar dengan puasa, namun ibadah-ibadah yang lainnya masih banyak yang Allah perintahkan untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Di antaranya tetap menjaga salat 5 waktu, terutama bagi kaum laki-laki. Sewajibnya dia untuk melaksanakan salat 5 waktu tersebut di masjid berjamaah dengan kaum muslimin. Bahkan pendapat ulama yang paling kuat mengatakan bahwasanya salat berjamaah di masjid berjamaah itu wajib bagi kaum pria. Apa dalilnya? Mereka membawakan di antaranya ayat Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rafi'in. Kerjakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Apa artinya? Artinya salatlah berjamaah dengan kaum muslimin. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya, Rasulullah SAW pernah mengancam untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak mau salat berjamaah di masjid. Ini juga menunjukkan kewajiban orang itu berjamaah atau salat berjamaah di masjid 5 waktu. Ini bagi kaum pria. Kemudian juga pernah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Orangnya itu buta. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau pada malam hari, ya, rumah jauh dari masjid, aku tidak memiliki penuntun yang menuntunku ke masjid. Apakah aku dibolehkan untuk sholat di rumah? Rasulullah pun mengatakan ya. Kemudian sebelum dia pulang, dipanggil lagi oleh Rasulullah, apakah engkau mendengar azan? Kata Abdul bin Maktum, ya, aku mendengar azan. Maka fa'ajib, maka datanglah ke masjid. Orang yang buta pun diperintahkan oleh Rasulullah untuk datang ke masjid, apalagi yang tidak buta. Kemudian juga kita ketahui bersama bahwasanya pada waktu jihad, pada waktu perang, tetap orang-orang yang berjihad diperintahkan untuk sholat berjamaah yang dinamakan sholatul khauf. Ya. Dalam keadaan genting pun Allah masih memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, apalagi dalam keadaan yang tenang. Maka kata ulama lebih diwajibkan lagi untuk mereka melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Apalagi kalau kita ketahui ikhwani fillah rahimani wa rahmatullah tentang utama sholat berjamaah di masjid. Ya. Kata Rasulullah bahwa sholatul jamaah afdal min sholati ahadikum wahdahu bisa bi'in darajah. Kata Nabi sallallahu bahwasanya sholat berjamaah lebih afdal dari salat sendirian dengan 27 derajat. Utama sangat besar. Kita melangkahkan kaki satu langkah saja dihitung pahala dan bisa menghapuskan dosa kita. Apalagi kalau ribuan langkah, sangat besar pahalanya. Mengapa kita melupakan keutamaan seperti ini? Maka kalau misalnya kita sekarang ini masih besok belum bisa menjalankan salat berjamaah di masjid khusus bagi kaum pria, ya, maka bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai awal untuk kita menekuni ibadah yang satu ini, salat berjamaah di masjid 5 waktu, subuh, duhur, asar sampai isya. Ini keutamaan sangat besar. Bahkan kata para sahabat Rasulullah SAW, tidaklah kami
melihat seorang munafik kecuali dia selalu meninggalkan salat berjamaah di masjid. Salah seorang dari sahabat kalau memang sakit betul, terkadang masih kepingin untuk salat berjamaah. Sampai kata para sahabat, ada salah seorang di antara kita dipapah, artinya dituntun dengan 2 orang karena dia tidak bisa melangkah sendiri ke masjid, dituntun 2 orang untuk salat di masjid. Karena takut jangan sampai ada kemunafikan di dalam hatinya kalau tidak salat berjamaah di masjid. Maka kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai awal untuk kita membuka lembaran hidup baru dengan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, kewajiban kita di bulan Ramadan juga adalah betul-betul menjaga puasa kita. Ya, betul-betul menjaga puasa kita. Jangan sampai puasa kita ternodai. Jangan sampai puasa kita terkurangi pahalanya karena perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dengan kita mengucapkan ucapan dusta atau menghibah, ngerasani orang tanpa hak atau mendolimi orang, maka sangat disayangkan sekali. Mungkin suatu saat pahala kita akan diberikan kepada orang tersebut tanpa kita sadari. Ataupun juga pahala ibadah kita sangat berkurang karena adanya kemaksiatan yang kita lakukan. Nabi SAW pernah bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'ama wa syarabahu." Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak mau meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan dusta, maka tidak butuh Allah untuk dia meninggalkan makanan ataupun minuman. Allah tak butuh dengan orang yang bermaksiat ketika dia berpuasa. Maka jaga perbuatan-perbuatan kita, akhlak kita dari hal-hal yang bisa mengurangi ibadah puasa kita ataupun yang merusak ibadah puasa kita. Oleh ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi juga bersabda seperti yang kita sampaikan tadi, "Kamil sha'imin laisa mithlahu min siyami ila dhamma." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa dahaga atau lapar saja. Kenapa? Perbuatannya banyak yang melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga puasanya itu tidak bermakna. Seorang yang berpuasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makanan dan minuman, namun meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi, innama siyamu minal lahwi warrafati." Kata Nabi sallallahu, puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, namun puasa itu menahan diri dari hal-hal yang sia-sia dan dari hal-hal yang keji. Artinya dari hal-hal yang berbau maksiat atau dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Nabi mengatakan, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk kebaikan seseorang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ya. Mungkin sekarang fasilitas permainan sangat amat banyak sekali. HP itu banyak sekali macam-macam permainan game dan sebagainya. Mungkin mulai subuh sampai zuhur main game, sampai lagi teruskan lagi. Sia-sia puasanya. Bukan itu makna puasa. Bulan Ramadan, bulan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Al-Qur'an, maka disunahkan untuk kita banyak membaca Al-Qur'an Al-Karim daripada kita membuang-buang waktu tanpa ada hasilnya. Apalagi mubazir, membuang listrik dan sebagainya. Lebih lagi hal tersebut sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau memang hal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban seorang muslim dikala berpuasa, menjaga salatnya, menjaga puasanya dan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baik. Kemudian di antara sunnah-sunnah atau hal-hal yang disunahkan untuk dilakukan oleh seorang muslim ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, yang pertama as-sahur, makan sahur. Makan sahur merupakan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada di antara kita karena kuat dia mengatakan enggak perlu saya sahur. Ini tidak benar. Karena sahur termasuk sunnah Rasul SAW yang tugas kita untuk menghidupkan sunnah Rasul SAW. Terlebih lagi Rasulullah SAW mengatakan, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada barokahnya. Di antara barokahnya kita mendapatkan pahala dengan apa? Dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian juga Nabi mengatakan perbedaan antara sahur kita dengan sahur orang-orang ahli kitab itu adalah makan sahur.
Ya, bedanya puasa orang ahli kitab dengan puasanya orang Islam adanya makan as-sahur. Ini suatu hal yang besar. Ya, pembeda antara orang Islam dengan orang kafir yaitu makan as-sahur. Kemudian kapan makan sahur yang paling baik? Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya antara sahurnya Rasulullah SAW dengan azan subuh itu sekitar bacaan 50 ayat. Ya, kalau orang bilang setengah jam paling banyak. Ya. Itu sebetulnya yang paling bagus. Dan sahur itu diakhirkan. Ya, mau mendekati azan subuh. Bukan seperti yang dilakukan sebagian kaum muslimin jam 1 sudah sahur. Nanti ada tidur kemudian lewat setelah subuhnya, setelah subuh. Sampai jam 7 mungkin baru bangun. Ini tidak benar. Makanya di antara faedah kita mencontoh sunnah Rasulullah itu di antaranya tadi. Bisa kita kalau sudah dekat dengan waktu subuh, setelah kita sahur kita bisa melakukan salat subuh berjamaah. Tidak terlalu jauh dari azan subuh. Kemudian juga yang perlu kita sampaikan, sekarang banyak istilah yang baru di dalam kaum muslimin. Di antaranya istilah imsak. Sebelum 10 menit atau 5 menit ada subuh sudah dilarang kaum muslimin untuk apa? Makan dan minum. Ya, diumumkan waktu imsak dilarang untuk makan dan minum. Padahal tidak benar dalam Islam. Ya. Waktu sahur itu ada sampai terbitnya fajar atau adanya azan subuh ketika fajar telah terbit. Apa dasarnya? Nabi SAW Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kalian sampai jelas benang putih dari benang hitam daripada al-fajr. Artinya makan dan minum sampai fajar sudah tiba. Bukan 10 menit sebelum fajar terbit kemudian dilarang. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza sami'a ahadukum nida wal ina'u fi yadihi fala yad'uhu hatta yaqdi hajatan." Kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian yang sudah mendengar azan, kemudian secangkir air itu ada di tangannya, jangan dia letakkan, namun harus dia habiskan. Hatta yaqdi hajatan, sampai dia menghabiskannya. Padahal sudah mendengar azan. Namun kalau gelas sudah di tangan, jangan kemudian lari ke meja ngambil, enggak dibolehkan. Yang dibolehkan itu kalau gelas sudah di tangan, itu boleh. Meskipun sudah ada azan tetap diminum. Itu dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berbicara bukan dari hawa nafsunya, namun dari wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pegang, itu adalah Rasulullah SAW. Ya, ini menunjukkan pada kita ketidakbenaran waktu imsak sekarang ini. Waktu imsak, sebetulnya artinya imsak itu menahan diri. Waktu imsak yang benar itu pada waktu azan subuh. Sudah ada subuh baru berhenti. Kalau belum ada subuh, boleh kita melaksanakan. Di antara kemadaratan atau dampak negatif imsak, yaitu di antaranya kalau seandainya seorang itu terlambat untuk bersahur, ya. Kemudian ada penguat imsak, kemudian dia akhirnya tidak makan dan minum. Padahal sahur itu disunahkan oleh Rasulullah. Padahal masih ada waktu untuk dia minum walaupun sedikit saja. Sekali lagi, Islam agama yang rahmat, kasih sayang, tidak melarang sesuatu kecuali pada tempatnya. Sahur dibolehkan sampai azan terdengar ataupun terbitnya al-fajr. Kemudian yang berikutnya di antara yang disunahkan di dalam puasa adalah berbuka dan menyegerakan dalam berbuka puasa. Nabi SAW mengatakan, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah." Senantiasa manusia di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata para ulama, ini sesuatu yang sangat remeh sebetulnya. Ya, menyegerakan untuk berbuka puasa. Namun kata Nabi SAW, ini menyebabkan umat Islam menjadi jaya. Ini menyebabkan umat menjadi mulia. Ya. Menyegerakan berbuka sunnah Rasulullah SAW. Barang siapa yang menegakkan sunnah Rasulullah, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, para sahabat Rasulullah SAW, karena mereka adalah orang yang paling antusias, yang paling semangat dalam menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Meskipun dalam hal yang sepele,
mereka pun dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka pun bisa menegakkan Islam di seluruh penjuru dunia. Karena apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun kebalikannya, kaum muslimin sekarang ya merasa itu sesuatu yang sepele, akhirnya dapat ditinggalkan. Ya. Jangankan yang besar pun terkadang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, kesyirikan merajalela, ya, kebid'ahan merajalela, kemaksiatan merajalela, maka mana mungkin Islam jadi jaya kalau seperti ini umat Islam keadaannya. Namun pada zaman Rasul SAW, para sahabat Rasul SAW adalah orang yang paling antusias menegakkan tauhid, menghidupkan sunnah Rasul SAW. Maka mereka pun dijadikan jaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud. Beliau mengatakan, "Idza tabayatum bil'ina wa akhadtum aznabal baqar wa raditum bizara wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dzullan la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara riba dan kalian tamak dengan pertanian dan peternakan dan kalian meninggalkan jihad fisabilillah, Allah akan menimpakan kehinaan kepada diri kalian dan Allah tidak akan mengentak kehinaan tersebut sampai kalian mau kembali kepada ajaran agama kalian. Ya. Umat sekarang dihinakan oleh orang kafir. Ya. Maka obatnya, solusinya kembali kepada ajaran Islam, kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, kembali untuk menghidupkan sunnah Rasul SAW. Tidak akan mungkin tegak khalifah di muka bumi ini kalau kaum muslimin masih meremehkan sunnah Rasul SAW. Di dalam masalah berbuka saja itu merupakan sebab umat menjadi jaya. Kata Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajal fitra. Senantiasa umat menjadi baik, menjadi jaya, menjadi mulia selama mereka mau menyegerakan berbuka puasa, tidak menunda-nunda. Kemudian Nabi SAW mencontohkan kepada kita yang paling baik ya untuk kita berbuka puasa itu sebetulnya dengan rutop. Ya, rutop itu kurma yang masih ya tidak separuh matang, setengah matang. Itu rutop. Itu yang pertama kali dimakan oleh Rasulullah ketika berbuka puasa. Itu yang paling baik. Kalau mungkin diperinci lagi dalam segi kedokteran, kesehatan itu sangat bagus. Makanya Rasulullah memberikan tahnik kurma, yaitu memberikan resapan air untuk anak yang baru lahir. Karena itu bagus untuk pencernaan anak tersebut. Ini dalam segi kesehatan, apalagi kalau kita tahu itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Ya, namun kalau sebagian kita, alhamdulillah ya, kita sudah tahu. Pertama kali berbuka takjil dengan apa? Dengan kurma. Namun terkadang sekarang banyak diganti dengan yang lain, dengan roti dan sebagainya. Padahal yang paling baik dan itu adalah sunnah Rasulullah yang paling pertama kita makan pada waktu berbuka kurma itu kalau ada. Namun tradisi Jawa lain, yang pertama kali disantap kolak. Ini tidak ada masalah, cuma yang afdal seperti Rasulullah SAW, ya kurma itu kalau memang ada. Kemudian kata Nabi SAW, di antara waktu yang mustajab untuk orang itu berdoa kepada Allah pada waktu orang itu mau berbuka. Kalau orang itu mau berbuka puasa sebelum azan misalnya, itu dia berdoa, itu termasuk doa yang mustajab. Nabi mengatakan, salasun la turaddu da'watuhum. Ya, 3 golongan orang yang tidak ditolak doanya, yaitu as-shaim hina yuftir, orang yang berpuasa ketika dia mau berbuka. Kemudian apa yang diucapkan apabila dia sudah berbuka puasa, yaitu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, zahabaz dhama'u wa btalatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah, yang artinya telah hilang rasa dahaga dan telah basah urat-urat dan telah tetap pahala dari Allah insyaallah ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud. Di antara hal yang disunahkan juga ketika seorang berpuasa, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya zikir pagi dan petang. Ya. Selayaknya untuk kita menghafalkan zikir pagi dan petang, entah di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan, karena faedahnya, manfaatnya sangat banyak sekali. Ya. Di antaranya, kalau kita mau membaca ayat kursi, ya, ayat kursi dibaca pada waktu pagi setelah subuh, setelah zikir, sebelum matahari terbit kita baca zikir pada petang tersebut. Demikian juga setelah asar ada zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, di antaranya ayat kursi. Pada waktu pagi hari kita baca. Ya, sebelum terbit matahari kita baca ayat kursi. Di antara faedahnya atau manfaatnya, kata Nabi SAW, man qalaha hina yusbih
ujira minazil hatta yumsiya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca ayat kursi pada waktu pagi hari, dia akan dijaga, dilindungi dari jin sampai sore harinya. Apalagi zaman sekarang banyak sekali, misalnya di tempat-tempat umum atau di sekolah-sekolah atau mungkin di sebagian kampus ada orang kesurupan. Ya, kalau kita membayar kursi, jangan khawatir, Allah menjaga kita dari gangguan apa? Jin. Ya, nggak perlu datang ke orang pintar, minta jimat, tidak usah, baca kursi gratis. Ya, manfaatnya besar, dilindungi dari apa? Dari jin. Itu harus saya yakini. Kemudian juga pada waktu sore harinya, kata Nabi SAW, man qala hina yumsi ujira minhum hatta yusbih. Dan barang siapa yang membaca ayat kursi pada waktu sore harinya, maka dia akan dilindungi dari jin sampai pagi hari. Jaminan dari Allah SWT, dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Kalau betul-betul kita baca pagi dan petang hari dengan niat ikhlas karena Allah, meresapi maknanya, menghafal ayat kursi, maka insya Allah tidak akan ada gangguan dari jin-jin yang jelek atau yang buruk, yang jahat tersebut. Ya, tidak perlu khawatir akan kerasukan jin. Meskipun semua orang kerasukan, kalau kita betul-betul ya menjaga zikir pagi dan petang tersebut, insya Allah yakin dan yakin-yakinnya tidak akan mungkin diganggu oleh jin. Dan masih banyak lagi zikir-zikir yang perlu kita baca pada waktu pagi dan petang hari, terutama pada bulan Ramadan. Karena setiap amal ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Maka tidak layak untuk seorang muslim meninggalkan hal itu. Kemudian juga tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ya. Kira-kira membaca Al-Quran, kalau bila siang mungkin ya baru belajar, untuk memperlancar Ramadan kesempatan untuk kita belajar Al-Quran. Ya, kalau misalnya belum bagus tajwidnya, belajar kepada yang sudah bagus. Ya. Jadikan Ramadan sebagai bulan Al-Quran, untuk belajar Al-Quran, entah membaca atau belajar tentang makna ayat-ayat Al-Quran Karim. Dan Nabi SAW setiap kali bulan Ramadan beliau bermurojaah, artinya mengulang-ulang hafalan beliau kepada Jibril alaihissalam, sampai ketika beliau mau meninggal dunia, beliau mengkhatamkan ya dalam bulan itu dua kali bersama Jibril alaihi assalam. Ya, kita punya target misalnya bulan Ramadan ini harus paling tidak satu kali khataman misalnya. Atas mampu kita, yang penting kita jadikan waktu-waktu kosong kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Kemudian di antara hal yang disunahkan juga, kita banyak-banyaklah untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Terlebih pada zaman sekarang banyak orang yang membutuhkan bantuan orang yang mampu. Maka jangan sampai kita bakhil, karena Nabi SAW pada bulan Ramadan mencontohkan kepada kita adalah beliau SAW orang yang paling antusias untuk memberikan sedekah, memberikan uluran bantuan kepada para fuqara dan al-masakin. Ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada hal-hal yang dibolehkan di dalam berpuasa, cuma sebagian kaum muslimin terkadang salah dalam menanggapinya atau melarang sesuatu yang dibolehkan di dalam bulan Ramadan. Di antaranya orang itu ketika lupa makan dan minum, ya. Ketika dia sudah berpuasa pagi hari biasanya makan pagi, kemudian tidak sadar masuk di dapur minum air misalnya. Sebagian kaum muslim menganggap itu sudah suatu hal yang dilarang, artinya suatu hal yang bisa membatalkan puasa. Padahal dalam Islam tidak. Ya. Orang yang lupa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya lupa makan dan minum ketika apa? Berpuasa. Ya, Nabi lupanya betul-betul lupa, bukan pura-pura lupa. Ya, Nabi SAW mengatakan, man nasiya wa huwa sha'imun fa akala wa syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqa. Kata Nabi SAW, barang siapa yang lupa sedang dia dalam keadaan puasa lalu dia makan dan minum, falyutimma shaumahu, maka sempurnakan, lanjutkan puasanya, karena dia diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, kalau orang itu lupa, entah pada pagi harinya atau siang atau sebelum berbuka puasa, dia minum terlebih dahulu, teruskan puasanya, jangan dibatalkan. Ini sangat sayang kalau dibatalkan, karena apa? Allah dan Rasulnya membolehkan untuk meneruskan puasanya. Mengapa kita membatalkannya? Atau dengan alasan kehati-hatian tidak? Ya, Rasulullah paling hati-hati, dan Rasul mengatakan tetap sempurnakan puasa kalian meskipun kalian sudah makan dan minum dalam keadaan lupa. Kemudian yang berikutnya juga yang dibolehkan di dalam Islam ketika orang itu berpuasa, yaitu muntah tanpa sengaja.
Ya tiba-tiba langsung keluar muntahan dari mulutnya misalnya. Ini tetap puasanya sah dan harus diteruskan. Jangan dibatalkan. Nabi bersabda, "Man dara'ahul qai'u wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada." Barang siapa yang muntah dengan tidak sengaja, maka tidak ada qada, tidak ada kewajiban untuk dia mengganti puasa tersebut. Artinya teruskan puasanya dan insyaallah sah. Ini berlainan dengan nanti muntah dengan sengaja. Ada rasa mual di perutnya, kemudian dia muntahkan dengan sengaja, maka dia batalkan puasanya dan diganti pada hari-hari berikutnya setelah bulan Ramadan. Jadi bedakan antara muntah dengan sengaja dengan tidak sengaja. Kalau dengan sengaja batal puasanya dan diganti dengan puasa pada hari berikutnya. Namun kalau tidak sengaja tetap dia teruskan puasanya dan tidak diwajibkan membayar al-qada. Kemudian berikutnya al-ihtilam nahara wala kharajal mani. Di antara hal yang tidak membatalkan puasa dan itu pun suatu hal yang tabi'i, suatu hal yang alami misalnya saja seseorang pada siang hari tidur, tidur siang. Kemudian tiba-tiba ketika bangun dia mendapatkan ada air keluar dari kemaluannya misalnya atau sperma keluar. Ya. Ini tetap sah puasanya karena itu tidak mungkin dia bisa menghindarinya karena suatu hal yang tidak dia sadari untuk dia mendapatkan atau mengalami hal tersebut. Ya, keluar mani pada waktu tidur, ya, katakan mimpi misalnya, itu tetap puasanya sah, tidak batal, laki ataupun perempuan. Ya. Kemudian juga khurujul mani min ghairi ta'ammudin aw qasdin ka'an yufakir fayanzil. Demikian juga kalau seandainya sperma itu keluar karena mungkin ya pemuda kadang-kadang pikirannya agak yang belum nikah agak kotor misalnya, pada bulan Ramadan tetap seperti itu. Ya, kemudian keluar mani, itu tetap dia puasanya sah. Namun ya, masalah dia menghayal dan sebagainya itu dosanya lain. Ya. Masalah sah puasanya karena tidak ada hal, karena tidak ada dalil yang mengatakan itu tidak sah. Ya, tetap sah. Cuma dia dosa karena apa? Ya pikirannya kotor atau pikirannya. Kemudian di antara hal yang dibolehkan di dalam Islam atau tidak membatalkan puasa, yaitu ketika seseorang, ya, terutama bagi kaum wanita, ketika dia haid misalnya, kemudian haidnya sudah selesai pada malam hari, ya. Ketika dia bangun jam 3 misalnya, sudah selesai haidnya atau nifasnya, kemudian dia berbuka puasa, ya. Kemudian dia makan sahur, sampai mungkin dia lupa untuk mandi dari apa haidnya tersebut, maka ini tetap dia lanjutkan puasanya, jangan dibatalkan. Ya. Mandi haid atau mandi nifas atau mandi janabat setelah terbit fajar itu tidak membatalkan puasa. Ya, seorang misalnya mandi janabat, lupa mandi janabat pada waktu malam hari atau sebelum sahur, ketika ada subuh dia ingat dia belum mandi janabat, tetap dia mandi janabat, teruskan puasanya. Demikian juga bagi wanita yang haid sudah suci dari haidnya, kemudian dia mandi pada azan fajar, dibolehkan, tidak membatalkan puasa. Demikian juga dengan al-madmatu wal istinsyaq dengan mubalaghah, berkumur ataupun menghirup air dari hidung ketika berwudu dibolehkan. Jangan sampai ketika berwudu nggak pakai kumur, alasannya batal puasanya tidak. Tetap kumur, kemudian juga istinsyaq, menghirup air dari hidung namun tidak diperdalam sehingga nanti dikhawatirkan masuk ke saluran minuman. Kemudian juga di antara hal yang dibolehkan di dalam Islam memakai pasta gigi atau odol ketika siang hari. Ya, boleh bersikat gigi. Ya, nggak boleh itu makan sikat gigi nggak boleh. Atau makan odol nggak boleh. Yang boleh sikat giginya dan ya memakai odol. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwa inda kulli shalah." Seandainya aku tidak memberatkan umatku, aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak. Ya, siwak itu ada, ya, insyaallah ya tahu, kayak ranting tumbuhan khusus yang rasanya juga kalau baru terutama itu wangi dan juga seperti mentol. Artinya isi. Itu pun Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memakainya ketika mau sholat, entah di bulan Ramadan, entah di malam hari atau siang hari. Artinya dibolehkan untuk kita memakai sikat gigi atau pasta gigi. Karena hal itu tidak termasuk makan dan
dan minum. Namun sebagian kaum muslimin ya mengharamkan bagi dirinya hal tersebut, padahal dibolehkan dalam Islam. Ya, tidak ada larangan, tidak ada hadis yang melarang ataupun dari ucapan para ulama yang melarang. Demikian juga memakai celak ya di mata ataupun tetes air mata ya, kalau misalnya sakit mata ataupun ya untuk menghilangkan debu tidak ada masalah kalau orang itu pakai tetes mata ataupun tetes hidung ataupun telinga, tidak ada masalah, itu dibolehkan oleh para ulama. Namun sebagian kaum muslimin pakai kata bat pun dikatakan itu membatalkan puasa. Nah, ini pendapat yang harus dijauhkan dari kaum muslimin. Karena suatu hal dibolehkan atau tidak harus ada dalilnya dari Allah SWT dan Rasulnya. Tidak boleh sembarangan kita berpendapat, terutama dalam masalah agama. Karena Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dalam surat Al-Isra, jangan kalian mengikuti apa yang kalian tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Terutama dalam masalah agama jangan sembarangan mengatakan ini halal, haram, ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid, kecuali ada dalil yang ada dasarnya. Jangan sembarangan. Allah pun juga mengancam, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba." Ya. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta sama Allah? Tidak dilarang namun dikatakan dilarang. Ya. Dikatakan halal oleh Allah namun dikatakan haram. Ini berbahaya. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat kelak. Dan hal juga yang dibolehkan oleh para ulama yaitu bal'ur riqi wan naqamah. Ya, menelan ludah sendiri ataupun hal yang ada di mulut kita kalau memang hal tersebut tidak bisa untuk kita keluarkan, itu dibolehkan untuk kita telan. Karena itu bukan termasuk hal yang membatalkan puasa. Demikian juga bagi orang yang sakit asma, ya, yang punya misalnya kebiasaan pakai alat untuk memperlancar pernapasannya, itu dibolehkan oleh para ulama. Apalagi hal itu termasuk hal yang darurat dan termasuk hal yang tidak merupakan makan dan minum. Ya. Meskipun sehat 24 jam pakai itu tidak akan kenyang, dilarang. Demikian juga di antara hal yang dibolehkan ketika seorang itu berpuasa di bulan Ramadan, hal ikhtisar naharun tabarruk, mandi siang hari, meskipun niatnya itu untuk meredam rasa haus atau nggak diminum airnya. Cuma sekedar ya untuk meringankan tidak terlalu panas ya, hawanya, dia mandi. Ya meskipun tujuannya untuk seperti itu dibolehkan. Ya karena Rasulullah SAW meminta kepada seorang sahabat untuk mengambilkan air, kemudian beliau tuangkan di atas kepala beliau pada siang hari. Ya tujuannya meringankan rasa haus ataupun rasa panas dalam tubuh beliau. Kemudian diberikan juga hal yang dibolehkan dalam orang yang berpuasa at-tabayyun fi nahar Ramadan, memakai minyak wangi. Ya, sebagian orang anti itu minyak wangi pada waktu bulan Ramadan siang hari. Ya, padahal tersebut tidak ada yang menghalanginya untuk memakai. Ya, tidak dilarang. Kemudian juga berbekam. Ya, di antara cara pengobatan Nabawi adalah berbekam. Nabi SAW di akhir hayat beliau pernah berbekam pada beliau dan dalam keadaan berpuasa. Ya, berbekam mengambil darah kotor dari tubuh beliau ketika bulan Ramadan. Itu dibolehkan. Adapun hadis yang mengatakan aftar al-haji wal mahjum, bahwasanya orang yang membekam dan yang berbekam itu wajib untuk berbuka atau batal puasanya, ini hadis yang sudah dinasakh, dihapus oleh perbuatan Nabi SAW yang mana pada akhir hayat beliau pernah berbekam, sedangkan beliau pernah pada waktu itu beliau berpuasa. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, mudah bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan dengan soal jawab kalau memang ada pertanyaan yang bisa dijawab. Yang pertama pertanyaannya, keutamaan 10 hari pertama bulan Ramadan. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya awal Ramadan itu rahmat. Ya, awal Ramadan itu rahmat. Namun ini tidak benar. Kemudian pertengahannya adalah maghfirah, kemudian terakhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Ya, ada hadis yang sering diucapkan oleh para khutbah bahwasanya awal Ramadan itu adalah hari
kasih sayang atau rahmat. Kemudian yang pertengahannya bulan Ramadan adalah maghfirah, pengampunan. Yang terakhir itu adalah pembebasan api neraka. Ini hadisnya lemah, ya, tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, semua bulan Ramadan dari awal sampai akhir itu keutamaannya kurang lebih sama. Ya, di antara keutamaan awal Ramadan itu tadi, ya, Allah membukakan pintu-pintu surga, Allah menutup pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu. Kemudian juga Allah membebaskan manusia dari api neraka, wa dzalika kulla lailah. Setiap malam Allah membebaskan manusia dari api neraka. Banyak keutamaan-keutamanya. Jadi tidak ada khusus pada 10 hari pertama. Ya, 10 hari pertama tidak ada keutamaan khusus. Semuanya sama. Pertama, pertengahan maupun yang terakhir. Tidak ada bedanya. Dan oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, terkadang ya, pada bulan-bulan seperti bulan Ramadan banyak sekali hadis-hadis yang sebetulnya tidak sah dari Rasulullah SAW atau hadis lemah, hadis palsu dari Rasulullah SAW, namun masih disampaikan oleh sebagian khutbah. Maka kita perlu hati-hati, jangan sampai kita menggunakan hadis yang palsu atau hadis yang bukan dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang berdusta atas namaku, memakai hadis yang bukan dari ucapanku, maka siapkanlah tempat duduknya di dalam api neraka. Di antaranya hadis yang sudah kita sampaikan tadi, awal Ramadan rahmah, pertengahannya maghfirah, kemudian terakhirnya pembebasan dari api neraka. Ini hadis yang bukan dari Rasulullah SAW. Di antara juga hadis yang dijadikan promosi oleh orang-orang yang jual obat, sumu tasehu, berpuasalah kalian akan apa? Sehat. Ya, ini hadis yang bukan dari Rasulullah SAW. Tidak pernah diucapkan dari Rasulullah SAW. Kalaupun maknanya benar, itu jangan sampai kita katakan itu dari Rasulullah SAW. Itu artinya Pak mengucapkan hadis yang bukan dari Rasulullah SAW, ancamannya berat. Barang siapa yang berdosa atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya di dalam api neraka. Ini ada pertanyaan, saya banyak yang belum paham, terlebih pada hal-hal yang dianggap tidak ada tadi, seperti lafaz niat, nuzul Quran dan lain-lain. Namun saya ingin belajar lebih dalam bagaimana kiat-kiat agar saya bisa memahami agama ini secara menyeluruh dan benar. Yang perlu kita camkan dalam diri kita bahwasanya Islam ya itu semuanya sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Taraktukum 'alal mahajjatil bayda, lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik." Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi bersabda, "Aku telah meninggalkan kalian dalam keadaan Islam yang putih bersih." Ya, ketika Nabi SAW meninggal dunia, Nabi telah mengajarkan Islam secara putih bersih. Malamnya seperti siangnya, kata Nabi SAW. Artinya terang benderang Islam itu. Ini tauhid, ini sunnah, semuanya jelas pada zaman Rasulullah SAW. Kata beliau, tidaklah menyimpang dari Islam yang putih bersih itu kecuali akan binasa. Artinya apa? Setelah meninggalnya Rasulullah SAW, Islam ini dikotori sedikit demi sedikit. Ajaran yang bukan dari Islam dimasukkan ke dalam Islam. Ya. Hadis-hadis yang bukan dari Rasul dimasukkan ke dalam hadis-hadis Rasul. Sehingga tercampur adukan antara syirik dengan tauhid, antara sunnah dengan bid'ah. Ya. Maka kewajiban seorang Muslim mencari mana Islam yang murni, mana Islam yang betul-betul dari Rasul SAW, yang telah diajarkan Allah kepada Rasulnya, yang diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita mau belajar Islam dari sumbernya yang asli, Al-Quran, hadis, pemahaman para sahabat. Kalau kita belajar tafsir yang ada ucapan para sahabat. Kalau kita belajar akidahnya para sahabat Rasul SAW. Karena mereka mendapat Islam yang putih bersih. Ya, bukan Islam yang ada di sekelompok. Ya, kaum muslimin sekarang. Islamnya tercampur dengan filsafat, Islamnya tercampur dengan tasawuf, padahal itu bukan dari Islam. Ya. Kalau kita mau mendapat kebenaran, yang pertama hati kita bersihkan dari fanatik golongan. Ya, kita hilangkan semua. Kita ingin al-haq, kebenaran. Ya, kita cari kebenaran karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan ditunjukkan. Ya, kalau mau belajar tadi Al-Quran, hadis, kemudian pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Ya, bukan dari pemahaman kelompok-kelompok yang ada sempalan sekarang ini juga. Ya, belajar dari sumbernya yang asli, dari bimbingan para ulama salaf, ulama-ulama Ahlussunnah yang terdahulu.
ketika kita berniat puasa penuh di bulan Ramadan, suatu hari kita lupa niat di malam hari, apakah sah puasanya? Ya, niat itu tidak harus misalnya merenung di sana kemudian meniatkan dalam hati, tidak. Misalnya saja seorang itu sudah niat untuk berpuasa sebulan penuh, itu sudah cukup untuk dia berniat. Apalagi kalau dia ketika jam 3 malam atau jam 4 malam sekarang ini bangun kemudian bersiap-siap untuk makan sahur, ya berarti dia sudah niat untuk berpuasa. Ya, insya Allah sah puasanya. Kalau toh pun dia misalnya pada malam harinya dia tertidur kan capek sampai fajar tiba dan dia sudah berniat dari awal Ramadan untuk berpuasa sebulan penuh, insya Allah sah puasanya, tetap dia laksanakan puasanya tersebut. Yang bertanya lagi, saya sering puasa Senin Kamis, tapi saya lupa untuk niat pada malamnya. Dan saya bangun pada saat subuh dan langsung puasa. Apakah puasa saya tidak sah? Tadi yang kita bicarakan masalah puasa di bulan Ramadan. Wajib menyiapkan puasa tersebut pada malam harinya. Adapun puasa-puasa sunnah, seperti puasa Senin Kamis atau yang lainnya, dibolehkan tidak berniat pada malam harinya. Apa dasarnya? Pernah suatu saat Rasul SAW pada pagi hari mau makan pagi, sarapan, namun tidak mendapatkan makanan. Lalu langsung Rasulullah SAW berniat untuk puasa pada hari itu. Ini puasa sunnah. Puasa sunnah tidak diharuskan untuk berniat pada malam hari. Boleh pada pagi harinya. Karena apa? Ada contohnya dari Rasulullah SAW. Beliau berpuasa pada pagi hari, padahal tidak ada niat untuk berpuasa pada malam harinya. Saya saat puasa Ramadan dan Senin Kamis itu datang sahur, itu jarang sahur. Tapi pada saat Ramadan hanya minum air saja. Terus berniat. Tapi kalau puasa Senin Kamis saya bangun pas subuh, boleh atau tidak saya puasa Ramadan atau Senin Kamis. Sahur dengan apapun juga. Ya, kalau nggak dapat nasi atau nggak dapat tamar, minum air itu sudah merupakan sahur. Ya, dibolehkan. Ya, sahur merupakan hal yang disunahkan dan dalamnya banyak barokah dan manfaatnya. Maka jangan sampai kita melalaikannya, terutama di bulan Ramadan ini. Apakah dalam menentukan satu Ramadan atau satu Syawal menggunakan ruqyah lokal atau ruqyah global? Cukup ruqyah lokal, ya, karena likul baladin ruqyah itu setiap negara itu punya ruqyah masing-masing. Ya, seperti orang misalnya berbuka puasa, ya, meskipun antara matahari dan bulan itu sebagai lama menyamakan. Artinya apa? Antara terbitnya dan tenggelamnya bulan, antara terbit dan tenggelamnya matahari berbeda dari satu negara dengan negara yang lainnya. Demikian juga dengan bulan. Ini saya saja, kita di sini berbeda dengan negara Saudi Arabia 4 jam kurang lebih. Ya, kita berbuka dahuluan, kemudian Saudi 4 jam. Apakah kita waktu berbuka mereka boleh berbuka? Tidak, karena apa? Belum tenggelam matahari. Demikian juga dengan penentuan Syawal. Ya, tidak ada dalil harus mengikut Saudi Arabia, tidak ada. Cukup setiap negara menentukan apa ru'yahnya. Maka layak sebagai rakyat sebetulnya untuk mengikuti pemerintah. Ya, tidak menggunakan apa? Ru'yah, setiap organisasi punya ru'yah masing-masing. Kacau. Makanya pada zaman Rasulullah SAW, demikian juga pada zaman Khulafaur Rasyidin, ya, ketika mereka melihat hilal, nggak langsung disebarkan. Namun mereka datang lapor kepada Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin sebagai pemimpin pada waktu itu. Lalu mereka pun yang memutuskan ini adalah penentuan satu Ramadan atau satu Syawal, sehingga terjadi persatuan antara kaum muslimin. Namun ya, sekarang ya, sangat disayangkan, ya, masing-masing egois sekali untuk menentukan hilalnya masing-masing. Ya, pakai menggunakan sendiri, ini sendiri, suatu hal yang tidak dibenarkan oleh Islam. Yang berhak menentukan satu Syawal atau Ramadan pemerintah kaum muslimin. Seperti masalah al-hudud, seperti potong tangan, rajam dan sebagainya, bukan hak perorangan, itu hak pemerintah. Kalau toh tidak dilaksanakan, dosanya bukan untuk rakyat, untuk pemerintah. Maka enak kita sebetulnya, ya, kembali kepada ajaran Islam. Yang berhak menentukan adalah pemerintah kaum muslimin, dan setiap pemerintah punya ru'yah masing-masing. Bagaimana hukumnya ketika seorang berpuasa kemudian di siang hari menangis
karena berdoa tanpa sengaja air tangisnya itu masuk ke dalam mulut. Ya. Kalau airnya seember ya mungkin bisa membatalkan. Ya, kalau sudah tetesan saja, apalagi agak ditelan kemudian dikeluarkan lagi, insya Allah tidak membatalkan puasa. Apa sebenarnya hilal itu? Ya, hilal itu awal bulan yang muncul pada awal bulan. Apa yang menyebabkan awal mulai berpuasa pada tahun-tahun yang lalu berbeda? Ya, yang membuat berbeda adalah orang-orang yang seperti kita katakan tadi, ya, yang tidak bertanggung jawab, yang terkadang menyelisih Islam. Ya, padahal yang menentukan adalah pemerintah, namun dia mengatakan si fulan telah melihat hilal. Ya, nggak tahu mungkin orang itu melihat lampu di tengah laut misalnya, lampunya kapal, kemudian dikatakan hilal. Ya, maka semudah itu Islam, ya ada saksinya kemudian yang menentukan pemerintah, bukan organisasi apalagi terkadang wallahu a'lam disisipkan unsur-unsur politik dan sebagainya. Ya, maka harus hati-hati, kembalikan kepada pemerintah karena mereka yang berhak. Dan itu yang diajarkan oleh Islam. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul walil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, Rasulnya dan pemimpin di antara kalian, pemerintah kaum muslimin, pemerintah negara kita. Ya. Karena mereka adalah orang-orang muslim, taat kepada mereka. Tidak ada dalam Islam taat kepada partai, taat kepada organisasi atau yayasan, terutama dalam menentukan hilal. Yang ada taat kepada pemerintah kaum muslimin. Maka kalau kita mau selamat seperti itu. Kalau kita mau bersatu, bersatulah di atas ajaran Islam. Bagaimana hukum puasanya seorang wanita yang mendapatkan haid ketika menjelang berbuka? Artinya kalau memang sudah waktunya berbuka ya sudah beres kan. Namun kalau sebelum azan maghrib atau sebelum tenggelam matahari maka batal puasanya. Ya. Nah ini harus diterima, itu al-qadarullah, takdir Allah. Jangan sampai dia merasa sedih atau larut dalam kesedihan, jangan. Sudah itu pasrahkan kepada Allah, Allah nanti akan yang mengganjar pahalanya. Ya Allah yang Maha tahu, karena sesuatu yang darurat. Ya, namun kalau sudah waktunya azan, kemudian dia haid, ya artinya sudah berpuasa penuh dia. Namun kalau sebelum waktunya azan maghrib datang, kemudian ya dia kedatangan haid, maka batalkan puasanya. Tapi tetap insya Allah, Allah yang Maha tahu, Allah akan memberikan pahala kepadanya. Apa hukumnya pada waktu puasa onani pada malam hari? Nah, ini suatu hal yang sangat bertentangan. Puasa itu pada siang hari untuk menahan apa? Nafsu syahwat. Kemudian pada malam hari setelah berbuka, disalurkan syahwatnya tersebut di dalam sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang bertentangan. Ini dapat mengurangi pahala puasa. Mungkin puasa insya Allah sah, puasa sah, namun dia mendapatkan dosa karena apa? Onani atau perbuatan maksiat tersebut. Apa ciri yang nampak pada malam Lailatul Qadar? Yang disebutkan dalam sebuah hadis Rasul SAW. Di antara ciri pada malam Qadar itu, di antara yang pertama penentuannya itu malam ganjil. Ya, malam ganjil dari bulan Ramadan. Dan yang paling rojeh itu pada malam 27 Ramadan. Itu di antaranya cirinya secara alami karena Nabi SAW hawanya tidak selalu panas dan dingin. Dan itu pun terkadang masih suatu hal yang relatif ya. Makanya memang susah untuk menentukannya. Makanya di antara rahasia, kenapa dirahasiakan malam Lailatul Qadar itu agar kaum muslimin betul-betul bersungguh-sungguh, bukan malam hari cangkruk atau begadang lihat malam Lailatul Qadar. Tidak, bukan itu. Yang disyariatkan, yang diharapkan itu beribadah. Ya bukan mencari kapannya, bukan. Yang penting kaum muslimin betul-betul beribadah kepada Allah pada malam-malam ganjil, insya Allah dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya bukan kerjaan nongkrong kemudian mana malam Qadar, tidak. Beribadah kepada Allah yang banyak, insya Allah dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian pada pagi harinya, kata Nabi SAW, di antara ciri Lailatul Qadar itu matahari tidak selalu bersinar atau sinarnya itu kurang dibandingkan pada malam-malam atau pada pagi-pagi sebelumnya. Apabila pada waktu puasa hati kita sedang tidak enak, lalu tiba-tiba kita marah, apakah puasa kita batal? Ya tidak, itu bukan termasuk yang membatalkan
puasa. Enak saja kalau marah batalkan puasa, marah terus saja nanti batal puasanya, makanan minum siang hari. Tidak, sesuatu yang membatalkan puasa sudah dijelaskan. Contoh-contoh antaranya makanan minum dengan sengaja itu membatalkan puasa, kemudian muntah dengan sengaja, kemudian jima atau bersetubuh itu termasuk membatalkan puasa, atau haid dan nifas membatalkan puasa. Adapun seperti ini tidak membatalkan puasa, namun terkadang bisa mengurangi pahala puasa seseorang. Ada pertanyaan, saya seorang wanita yang ingin tahu masalah jenggot. Kalau aku boleh tidak berkaitan dengan tema, apakah seorang laki-laki boleh mencukur jenggotnya bila lebih dari segenggam? Yang pertama, di antara ajaran Nabi SAW, beliau mengatakan khalifun musyrikin, selisilah orang-orang musyrikin, aqul leha, peliharalah jenggot, wajadus syawarib, dan cukurlah kumis atau titiskanlah kumis. Di dalam hadis itu dan banyak riwayat-riwayat yang lain, Nabi memerintahkan, mewajibkan. Kata para ulama, ini adalah perintah dari Nabi SAW, memakai kata-kata perintah. Aqul leha, berilah leha. Ada biarkanlah leha, jenggot kalian jangan dicukur. Ini adalah perintah yang wajib. Barang siapa mencukurnya, dia melaksanakan sesuatu yang haram. Kemudian juga kalau kita lihat, ini merupakan sunnah para anbiya. Para nabi, dari nabi, semuanya nabi, jangan Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita lihat kisah beliau dengan Nabi Harun, Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Harun, la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Jangan engkau memegang kepalaku dan memegang jenggot. Nabi Musa berjenggot. Demikian juga Nabi Muhammad SAW. Dan pada waktu wudu, beliau di antara sunnahnya yukhalil lihyatahu, menyelah-nyelah jenggotnya ketika berwudu. Ketika membasuh muka, menyelah-nyelah jenggotnya. Artinya Nabi SAW apa? Berjenggot. Para sahabatnya juga demikian. Ini adalah sunnah Rasulullah, ajarannya Rasulullah SAW. Dan para sahabat sepakat untuk melaksanakan hal tersebut. Ya. Namun sebagian kaum muslimin, naudzubillah, bukan malah melihara, bahkan apa? Mengolok-olok. Lihat itu kambing lewat. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah suatu apa? Istihza, memperolok agama Allah. Padahal berat ancamannya. Ya. Kalau nggak bisa, banyak istighfar. Ya. Harus gentle. Kalau nggak bisa istighfar, jangan malah memperolok. Bahkan para ulama mengatakan di antara salah satu sebab orang itu murtad dari agama, kalau orang itu memperolok ajaran agama, memperolok ajaran Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum." Kata Allah SWT, katakanlah wahai Nabi, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan ajaran Rasulnya kalian saling memperolok? La ta'tadiru, janganlah kalian minta ampun setelah kalian beriman. Fakafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah kalian apa? Beriman. Kata para ulama, di antara 10 hal yang membatalkan keislaman seseorang, memperolok ajaran Nabi Muhammad SAW. Mengatakan seperti tadi, ya, seperti kambing. Kemudian kalau ada orang yang meninggikan celananya di atas mata kaki, dikatakan kebanjiran atau nggak punya kain dan sebagainya, padahal itu ajaran Nabi. Kalau memang toh nggak bisa melaksanakan, banyak istighfar, ya, banyak istighfar, jangan malah memperolok ajaran agama, bahaya. Ya, masalah agama jangan dipermainkan. Bahayanya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat juga. Bisa kufur orang yang memperolok agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara akal jenggot itu dipelihara. Kalau tidak punya, jangan berlebihan kemudian membeli minyak itu dan itu sebagainya untuk menumbuhkan, tidak. Yang diwajibkan memelihara. Kalau sudah ada dipelihara, kalau tidak ada jangan dipaksa untuk atau pakai jenggot palsu dan janda. Ya. Yang asli sudah, yang orisinil, ya, itu dipelihara. Kalau memang nggak bisa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu kaum sesuai dengan kemampuannya. Kalau sudah ada dipelihara, kalau tidak ada jangan dipaksa-paksa. Adapun masalah bolehkah mencukur jenggotnya bila lebih dari segenggam, memang ada riwayat dari Abdullah bin Umar, ya, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mencukur jenggot beliau kalau sudah sampai segenggam, artinya segini, ya. Segenggam begini artinya kalau sudah ada kelebihan boleh cukur, ya. Bukan sebaliknya, segenggam begini artinya kalau segini dia cukur atasnya, bukan, ya. Kalau sudah segenggam ada kelebihan boleh cukur. Itu pendapatnya Abdul bin Umar dan dibolehkan oleh ulama. Cuma yang rajih wallahu a'lam, ucapannya Rasulullah SAW, ya, artinya kalau sudah panjang pun tetap dipelihara, ya, tidak perlu dipotong.
Ya, itu adalah pendapatnya Abdul Umar radhiyallahu taala anhu. Kita lebih berpegang pada pendapatnya Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW meskipun panjang pun tetap dipelihara tanpa dipotong. Wallahu a'lam. Cuma kalau ada beberapa seperti itu tidak bisa kita celah. Wallahu a'lam. Apa hikmah dari puasa Ramadan? Apa manfaatnya? Yang pertama, ciri seorang muslim, ya. Ciri seorang muslim apabila ada perintah atau larangan, cukup dia sami'na wa ata'na, mengatakan kami mendengar dan kami mentaati. Sebagaimana firman Allah, "Innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya ucapan orang beriman apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum, untuk menghukumi di antara mereka cukup mengatakan sami'na wa ata'na, ya, tanpa bertanya dahulu apa hikmahnya, apa manfaatnya. Ya, misalnya mengapa kita puasa bulan Ramadan, mengapa kita sholat 5 waktu sehari semalam, mengapa sholat subuh 2 rakaat, mengapa dan sebagainya. Ini tidak layak untuk disampaikan seorang muslim ketika mendengar perintah Allah. Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa Allah berbuat demikian, namun mereka lah manusia yang akan ditanya. Ya. Tidak perlu kita atau tidak selayaknya untuk menanyakan tentang hikmah ketika mendengarkan perintah. Namun bukan berarti tidak dibolehkan. Yang pertama, kalau mendengar perintah langsung taat, ya. Ada dalilnya taat tanpa komentar. Nah, sebagaimana kita para sahabat Rasulullah SAW, ketika turunnya ayat untuk mengharamkan khamar, ya, mereka langsung taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak bertele-tele dia tanya kenapa Allah mengharamkan khamar. Ya, padahal mereka adalah orang yang paling hobi minum khamar, mabuk-mabukan. Namun ketika datang perintah Allah dan iman mereka sudah menyatu dalam daging mereka, mereka pun pasrah meninggalkan semua khamar. Bahkan dikatakan ketika turunnya ayat khamar, para sahabat langsung, ya, memecah bejana-bejana yang berisi khamar, minuman keras. Sampai di kota Madinah itu banjir minuman keras. Artinya apa? Para sahabat menuangkannya. Berlepas dari minuman khamar tersebut. Dan tanpa bertele-tele, tanpa berkomentar banyak, langsung sami'na wa ata'na. Demikian juga kita para sahabiat, para sahabat perempuan dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, ketika turun al-hijab, wajibnya berhijab, wajibnya berjilbab, langsung mereka merobek-robek korden-korden mereka untuk apa? Dijadikan sebagai baju, sebagai hijab, sebagai jilbab mereka, tanpa bertanya mengapa dan mengapa. Ya, itu adalah ciri seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah. Namun kalau di belakang itu, setelah melaksanakan perintah, kemudian dia mengetahui hikmahnya, tidak masalah. Artinya dibolehkan oleh itu mengetahui hikmah di balik semuanya itu. Namun pertama kali taat dulu. Adapun hikmahnya belakangan. Makanya para ulama mengatakan is'al al-dalil wala tas'al al-ta'lil. Tanyakan dalilnya apa, dalilnya ini wajib atau haram, dan jangan tanya tentang kenapa dan mengapa. Ya. Namun setelah kita taat baru, ya, kita mengetahui hal tersebut, tidak ada masalah. Di antara hikmah puasa atau diwajibkannya puasa, sebagaimana ayat Allah, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, diperintahkan kepada kalian untuk melaksanakan puasa sebagaimana orang sebelum kalian. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Digembleng selama sebulan beribadah kepada Allah. Insyaallah keluar dari bulan Ramadan akan menjadi orang yang bertakwa. Kalau betul-betul dia menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya, Ramadan merupakan madrasah pengemblengan untuk orang bisa menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, manfaatnya banyak sekali, manfaat duniawi maupun ukhrawi. Di antara manfaat duniawi juga masalah kesehatan. Insyaallah tidak bisa dirasakan oleh sebagian kaum muslimin bagaimana manfaat puasa kalau dalam kesehatan. Jangankan dalam masalah Ramadan, orang operasi saja dengan puasa itu baik, ya. Kemudian dalam beberapa penyakit, kalau misalnya emas, sebagian orang ketika dia ditimpa penyakit emas, itu kalau puasa lebih bagus, ya, daripada apa? Daripada dia berpuasa. Manfaat apa? Duniawi. Kemudian juga manfaat dalam masa sosial. Kaum muslim masya Allah berbondong-bondong untuk bersedekah, bersedekah, memberikan takjil. Ada kebersamaan, salat berjamaah di masjid. Banyak sekali manfaat puasa di bulan Ramadan. Ya, itu saya minta kita sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala
selalu memberikan hidayah kepada kita agar kita bisa istiqamah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Dan saya cukupi sekian saja. Wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin, dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.